Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, bos Petamburan sudah bisa menghirup udara segar hari ini. Meski baru 11 bulan di dalam bui, wajah si bos ini terlihat pucat dan nggak segar. Kawan bilang, si bos Petamburan ini lama nggak menatap matahari katanya. Mungkin karena banyak matahari sudah tutup dan ganti jualan online ya. Lumayan ya, receh ya. Nah, pada proses pelepasan di Bapas Jakarta Pusat, memang terlihat meski wajahnya sumringah, Rizik terlihat pucat. Ya mungkin karena itu tadi, 11 bulan di dalam sel. Dan paling kena sinar matahari dalam sehari 2-3 jam lah ya. Nah, tapi itu nggak mengurangi kebahagiaan Kadrun yang merayakan dengan tagar Ahlan wa sahlan IBHRS katanya. Trending di Twitter, 30 menitan ya. Dan ya, pahlawan Kadrun telah kembali eksis. Dan seperti ucapan orang-orangnya, akan kembali lanjut memimpin perjuangan. Sangar sekali ya. Dan bahkan kebebasan Rizik ini langsung diawali dengan jumpa pers di Petamburan. Dan dalam jumpa pers perdananya itu, Rizik bilang kalau pembebasan bersyarat ini bukan pemberian partai politik, maksudnya bukan pemberian PKS ya, bukan pemberian pejabat, mungkin maksudnya bukan pemberian Anies gitu ya, tapi atas jaminan istrinya. Dan dia minta ini digaris bawahi, soal dijamin oleh istri ini, minta hurufnya kalau bisa mungkin dipertebal lah, bold. Kalau perlu kasih warna merah dan dimiringkan. Iya memang aturannya seperti itu Pak. Kalau mengajukan pembebasan bersyarat, ya harus keluarga yang paling dekat yang menjamin. Kalau anak ya bapak atau ibunya. Kalau suami ya istrinya. Kalau istri ya suaminya. Ya seperti itu. Bebas bersyarat. Itu namanya. Ingat Pak, bebas bersyarat. Bukan bebas bersahwat. Tetap ya ada ya. Ya, bebas bersyarat artinya dibolehkan bebas dari lapas setelah menjalani 2/3 masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan. Jadi ini bebas, tapi dipantau. Dan kalau misalnya sampai kabur, nggak wajib lapor ke Bapas ya. Ya, sang penjamin yang akan dicari petugas Bapas, maksudnya itu. Ya memang kemudian banyak publik yang tanya, kok udah bebas saja kan Mbak, padahal baru 11 bulan. Enak banget katanya. Tapi ya, nah ini ada tapinya. Kalau narapidana yang bersangkutan di sisa masa bebas bersyaratnya itu kembali tersangkut, kembali kena masalah hukum pidana, maka bisa gugur dan dicabut masa percobaan bebasnya. Dan untuk Rizik ini, masa percobaan bebas bersyaratnya itu hingga 10 Juni 2024. Artinya, kalau sebelum Juni 2024 Rizik kembali melakukan pelanggaran pidana berat misalnya, maka aparat bisa langsung mengembalikan Rizik ke sel semula. Sampai selesai masa hukuman sesuai vonis yang lalu. Sambil diproses jika ada pelanggaran pidana yang baru, maksudnya itu. Misalnya nih, buat sampel ya. Tiba-tiba besok, misalnya ya, nauzubillah min dzalik gitu. Siapa Pak Rizik Sihab ini melakukan tindakan melawan hukum. Itu udah nggak nunggu babi bu lagi. Dicomot lagi sama Bapas. Diambil lagi untuk dimasukkan ke sel kemarin. Untuk apa? Untuk, ya ini ibaratnya nggak bisa dipercaya. Lu udah gua kasih hati untuk menjalani hukuman di luar, tapi lu berbuat lagi, melawan hukum lagi. Ya udah masukin lagi sampai selesai masa hukuman sesuai dengan putusannya. Misalnya putusannya tuh 4 tahun ya 4 tahun dia jalanin, dipotong remisi. Itu kalau kejadian misalnya terjadi hal yang disebut sebagai melawan hukum lagi oleh napi yang baru dibebaskan secara bebas bersyarat. Ya, jadi ya terserah Pak Rizik ini. Karena peraturan adalah peraturan. Jangankan melanggar pidana berat ya di saat bebas bersyarat itu, ditilang aja nih, bisa jadi kembali ke sel. Kan kalau ditilang berarti ada pelanggaran hukum kan. Nah, kemudian publik kembali teringat bagaimana Ahok dulu menjalani hukuman. Yaitu ketika masyarakat menyarankan Ahok untuk mengambil haknya sebagai terpidana, yaitu remisi dan pembebasan bersyarat atau PB. Tapi Ahok menolak.
Ia memilih menjalani putusan hakim secara murni, sehingga ia tidak mengajukan pembebasan bersyarat. Ahok keluar dari rutan Makobrimob saat itu dengan status bebas murni. Artinya seluruh masa penahanan sesuai dengan ketetapan hakim atau putusan hakim dijalani 100%. Ya kalau ada remisi itu kan haknya ya, misalnya remisi Natal sebulan atau 14 hari misalnya. Itu adalah haknya. Ya tentu jangan bandingkan lah jiwa kesatrianya Ahok dengan ya rombongan Petamburan lah gitu ya. Ahok itu seolah sendirian menghadapi kasus yang sebenarnya lebih kental nuansa politisnya dulu daripada benar-benar menjadi sebuah delik penistaan agama waktu itu. Tapi Ahok tetap dengan ketegaran, bahkan dengan sangat gentleman menghadapi proses hukum, tidak berbelit, kooperatif, dalam persidangan meskipun penuh dengan tekanan, tetap sopan. Dan menjalani hukuman dengan ikhlas tanpa terlihat panas sampai keluar lapas. Itu Ahok. Selepas bebas, Ahok lantas menjalani hidup kembali. Ahok kembali melaksanakan ritual kehidupannya. Merapikan yang berserak, memantapkan hati yang terkoyak, dan kembali mendapatkan kepercayaan oleh negara untuk mengabdikan ilmunya di Pertamina sampai sekarang. Selepas menjadi pesakitan, Ahok lantas berguna untuk negara. Bagaimana dengan Pak Rizik ini? Apakah akan berubah menjadi salah satu orang yang berguna bagi negara? Negara Indonesia loh ya maksudnya ya. Atau bakal memilih kembali turun ke jalan, teriak-teriak saat ceramah, provokatif, hasut sana-sini, maki-maki Pak Jokowi, maki-maki Polri. Ingat umur, Pak. Anak perempuan juga ada 7 tuh katanya. Belum semuanya nikah. Tugas Anda sebagai bapak masih banyak. Usia terus bertambah. Jangan sampai kepleset lagi masuk bui. Lebih bermanfaat duduk santai di Megamendung, ngajar Iqra. Ya, bisa juga kan? Ngajar Iqra atau jadi ustadz yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan kelak dikenang sebagai ulama yang baik. Dikenal sebagai ulama yang menyejukkan. Dikenal sebagai teman chatting yang lucu misalnya. Ya siapa tahu buka pengajian online lewat WhatsApp misalnya. Kita nggak tahu. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Yobre. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, sobat oposan seluruh dunia. Anda masih di kanal 2045 TV, kanal Pilpres 2024. Ya, 2045 TV sekarang punya tagline yaitu kanal Pilpres 2024. Karena bakal ada banyak acara yang fokus ke proses Pilpres dari mulai penyaringan kandidat sampai dengan pencoblosan. Banyak program baru yang akan tayang dalam waktu dekat. Jadi ya kudu subscribe biar nggak ketinggalan. Cie, asik ya. Ya, tadi pagi Pak Rizik Syihab udah bebas dari rutan Mabes Polri Jakarta. Dan ini tentu saja ramai di sosial media. Sebagian menjuluki hari ini sebagai Hari Kadrun Nasional. Wah, tanggal hijau dong ya. Ya, mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab telah bebas dari rumah tahanan Bariskin Polri tadi pagi Rabu 20 Juli. Luar biasa. Dan sesampainya di Petamburan, Rizik pun mengucapkan rasa syukurnya dan menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang telah mendukungnya selama ini. Dia bilang begini, ya, jadi yang pertama ingin saya sampaikan, saudara, adalah apresiasi, penghargaan, rasa terima kasih yang tinggi kepada istri saya tercinta, yang mana beliau dengan segenap 7 putri saya, selama ini dengan setia mengikuti dari mulai awal pemeriksaan sampai persidangan, saudara, sampai penahanan dan kemudian rutin pembesukan, terus memberikan semangat, saudara. Kira-kira begitu kata Pak Rizik tadi pagi ya, kira-kira begitu. Nah, lantas publik mulai menerka. Siapa saja yang bakal mengunjungi di kediaman Rizik pasca kebebasan bersyarat ini?
Apakah Anies akan melipir ke Megamendung? Atau sekedar melepas rasa kangen di Petamburan? Siapa tahu. Kalau saya lihat-lihat sih ya, kayaknya sih enggak ya. Apalagi dengan ucapan maksimal Anies yang mencoba menjauhi kadrun dan supaya dibilang nasionalis. Ini kan lagi jalan nih programnya ini. Program menasionalisasi. Program biar Anies kelihatan nasionalis, pluralis, itu lagi jalan. Jadi menurut saya, upayanya Anies ini nggak mungkin berhenti hanya dengan misalnya menyamperi Rizik Syihab, menurut saya ya. Apa jadinya kalau ke gap wartawan lagi pelukan sama sang imam? Wah, bisa mulai dari nol lagi nih si Anies nih. Iya, tentu kita ucapkan selamat atas kebebasan Rizik Syihab ini. Semoga dikabulkannya pengajuan bebas bersyarat oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham ya, akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh yang bersangkutan sesuai dengan apa yang dia tanda tangani tadi kemarin di Bapas. Karena sebelum bebas pasti ada yang ditandatangani, dan itu salah satu adalah kalau selama ini apa yang disebutkan perjuangan oleh Rizik Syihab itu dan kelompoknya itu selalu menemui jalan buntu, itu artinya ada sesuatu yang salah. Maka ketika keluar kemarin dari Bapas pasti ada sesuatu yang ditandatangani. Di situ mungkin juga disebutkan bahwa kelak di luar dia nggak akan macam-macam lagi misalnya gitu. Dia kan udah jelas kan. Kalau perjuangan dia selama ini menemui jalan buntu, malah ujung-ujungnya dibui, berarti ada yang salah. Bukankah banyak pemuka agama yang juga menyebut apa yang mereka lakukan itu sebagai sebuah perjuangan? Mereka juga berjuang katanya. Karena berjuang itu nggak harus melawan hukum. Taat kepada hukum juga bagian dari perjuangan. Sehingga dekat dengan keluarga, tetap dekat dengan pengikut. Karena menebar kebaikan tanpa provokasi juga perlu kekuatan hati. Yaitu tadi, berjuang nggak harus memaki. Berjuang nggak harus merusak agama sendiri. Apalagi ketika memasuki dunia politik. Di tahun politik. Ketika agama secara kasar digunakan untuk memperoleh atensi dan suara. Maka yang namanya berjuang menjadi buram, nggak jelas. Mana berjuang demi kebenaran atau berjuang demi bayaran. Ya, sekali lagi selamat kepada Pak Rizik, sekarang sudah bebas, bisa bersama anak cucu lagi, bisa bebas berkomunikasi, bisa bebas chatting sana sini. Misalnya dengan teman, ya, dengan kolega, atau dengan wartawan misalnya. Nikmati kebebasan ini, semoga tidak kembali ke balik jeruji. Salam beletak, tarik bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Sorry. Oh, sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.